Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiti Nurbaiti Sudanisi dari Politeknik Teknik Serang, Prodi Sekretaris semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan analisis rasio laporan keuangan pada PT Bank Mori Saudara Indonesia. Baiklah, langsung saja. Pengertian analisis rasio keuangan. Rasio adalah alat yang dapat digunakan untuk menjalankan hubungan antara dua macam angka atau data finansial. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio atau keuangan. Manfaat dan kegunaan analisis keuangan. Analisis rasio keuangan pada umumnya digunakan oleh 3 kelompok utama pemakai laporan keuangan. Menurut Brigham dan Hansen, manajer yang menerapkan rasio untuk membantu menganalisis, mengendalikan, dan kemudian meningkatkan operasi perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan dengan menggunakan risiko keuangan sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan. Menurut Bambang Rianto dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan, pengelompokan rasio-rasio keuangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas adalah rasio yang dimaksud untuk mengukur likuiditas perusahaan. Yang kedua, ada rasio leverage. Solvabilitas adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Yang ketiga, rasio aktivitas, yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Penerapan analisis rasio laporan keuangan pada PT Bank Mori Saudara Indonesia. PT Bank Mori sendiri, Saudara Indonesia, 1906, TBK didirikan pada tahun 1906 dengan nama awal Himpunan Saudara sebagai cikal bakal PT Bank Himpunan Saudara 1906. Perkumpulan himpunan saudara secara resmi mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank tabungan pada tahun 1955 berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 249 Undang-Undang tertanggal 11 November 1955. Pada awal tahun 2014, Bank menjalin kerjasama strategis dengan Murni Bank Korea. Kerjasama tersebut ditandai dengan masuknya Murni Bank Korea dan PT Bank Murni Indonesia, anak perusahaan dari Murni Bank Korea di Indonesia. Langsung saja, inilah laporan keuangan pada PT Bank Murni Saudara Indonesia. Dan langsung saja pengertiannya. Liquidity ratio. Liquidity ratio adalah variabel keuangan yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah perusahaan sanggup membayar hutang jangka pendeknya atau tidak. Yang pertama ada penghitungan current ratio. Current ratio atau rasio lancar digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya seperti hutang dan upah. Contohnya dalam PT Bank Muri ini, current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Yang ada current asset itu 36.940.436 dibagi 30.040.845.
sama dengan 1,2 pada tahun 2019. Tahun di 2020 terdapat current aset yakni 38.053.939 dibagi 30.782.968 yang hasilnya sama dengan 1,3. Jadi dalam keuangan PT Bank Muri Saudara Indonesia terjadi peningkatan di tahun 2019 itu 1,2, sedangkan di tahun 2020 1,3. Yang kedua ada total aset turnover ratio. Total aset turnover ratio yang merupakan rasio aktivitas berguna untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari jumlah aset yang dimiliki. Rumusnya adalah total aset turnover sama dengan sales dibagi total aset. Dalam PT Bank Muri salesnya adalah 6.935.590 dibagi total aset yakni 36.940.236 sama dengan 0,18 pada tahun 2019. Sedangkan di tahun 2020 salesnya itu 7.270.971 dibagi total asetnya itu 38.053.939 sama dengan 0,19 di tahun 2020. Jadi di tahun 2019 dan di tahun 2020 terjadi peningkatan. Selanjutnya ACID test ratio atau rasio uji asam adalah indikator likuiditas untuk mengukur apakah perusahaan memiliki uang yang cukup untuk menutup liabilitas lancarnya. Rumusnya adalah current asset diambil inventory dibagi current liabilities. Langsung saja, yang keempat ada ratio inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan, sebuah rumus rasio efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif dari persediaan yang dapat dikelola dengan membandingkan harga pokok penjualan, HPP, dan persediaan rata-rata untuk suatu periode. Dan inilah hasil penghitungannya. Lanjut, yang kelima, average collection period. Pengertiannya yaitu adalah average collection period adalah rata-rata waktu yang diperlukan oleh perusahaan untuk mengumpulkan piutang dari hasil penjualan barang secara kredit di mana pembayaran piutang tersebut bisa diterima dalam bentuk kas. Inilah hasilnya. Jadi rumusnya 360 dibagi receivables turnover. Contoh PT Bank Muri tahun 2019, 365 dibagi 1.687.535 sama dengan 0,21. Baiklah, selanjutnya debit ratio. Debit ratio adalah merupakan jenis rasio yang digunakan untuk mengevaluasi besaran perusahaan sesuai jumlah utang untuk dapat membiayai aset. Dengan rasio ini, jumlah keseluruhan aset dan uang diperbandingkan. Rumusnya sama dengan debit ratio, total liabilitas dibagi total aset. Dan pada PT Bank Muri 2019 hasilnya 0,9, sedangkan di tahun 2020 0,9 juga. Hasilnya sama rata. Lanjut, average payment period.
Average payment period adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar utang usaha. Rumusnya 365 dibagi payable turnover pada tahun 2019. Contohnya 365 dibagi 2.375.870 sama dengan 6,5. Lanjut tentang Times Interest Earned Ratio adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar atau menutupi beban bunga di masa depan. Rumusnya adalah Time Interest Earned Ratio per EBIT dibagi interest. Pada tahun 2019 hasilnya 9,5 dan sedangkan pada tahun 2020 hasilnya 0,3. Lanjut, gross profit margin atau laba kotor juga dikenal sebagai margin kotor adalah metrik keuangan yang menunjukkan seberapa efisien bisnis dalam mengelola operasinya. Di tahun 2019 itu hasilnya 1,5, di tahun 2020 itu 3,2. Selanjutnya operating profit margin adalah rasio untuk mengukur efisiensi operasional perusahaan. Rasio margin apresiasi juga mencakup beban penjualan dan juga beban administrasi sebagai variabel dari laba operasi. Pada PT Bank Buri ini pada tahun 2019 menghasilkan 0,5, sedangkan pada tahun 2020 menghasilkan 3,4. Ada peningkatan. Lanjut, rasio times interest earned ratio. Artinya, metrik tersebut mengukur jumlah laba sebelum pajak dan bunga yang digunakan untuk membayar biaya bunga di masa depan. Lanjut, net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih adalah rasio profitabilitas yang menyatakan keuntungan dari operasi bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan bersih. Ini memperhitungkan semua biaya yang dihadapi bisnis, bukan hanya harga pokok penjualan. Pada tahun 2019 menghasilkan 0,4 dan pada tahun 2020 menghasilkan 0,5. Lanjut tentang return on asset atau ROA adalah indikator untuk menunjukkan seberapa untuk sebuah perusahaan dibandingkan dengan total asetnya. Rumusnya adalah ROA sama dengan net income dibagi total aset. Pada tahun 2020 sama dengan 4.080.181 dibagi 38.939. Hasilnya yakni 10. Dan pada tahun 2019 sama dengan 3.305.970 dibagi 36.940.436. Hasilnya sama dengan 0,8. Yang selanjutnya price earning ratio adalah rasio harga saham perusahaan terhadap pendapatan per saham perusahaan. Rasio tersebut digunakan untuk menilai perusahaan dan untuk mengetahui apakah mereka overvalued atau undervalued. Pada tahun 2019 menghasilkan 8,6 dan pada tahun 2020 menghasilkan 91,2. Lanjut tentang return on equity adalah matriks guna membandingkan jumlah pendapatan bersih, net income perusahaan dan jumlah total modal investor atau pemilik di dalamnya. Lanjut tentang books to market ratio. Book market ratio adalah perbandingan antara nilai buku per lembar saham dengan nilai pasar saham. Book to market ratio merupakan rasio yang digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perusahaan melalui harga pasarnya. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.